Salam berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi untuk mempersiapkan sedikit waktu kita mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari penginjil Markus bab 11 ayat 27 sampai 33. Pertanyaan mengenai kuasa Yesus. Lalu Yesus dan murid-muridnya tiba pula di Yerusalem. Ketika Yesus berjalan di halaman bait Allah, datanglah kepadanya imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua, dan bertanya kepadanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu, sehingga engkau melakukan hal-hal itu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku akan mengajukan suatu pertanyaan kepadamu. Berikanlah aku jawabannya, maka aku akan mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Baptisan Yohanes itu dari surga atau dari manusia? Berikanlah aku jawabannya." Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari surga, ia akan berkata, 'Kalau begitu, mengapa kamu tidak percaya kepadanya?' Tetapi masakan kita katakan dari manusia, sebab mereka takut kepada orang banyak, karena semua orang menganggap bahwa Yohanes betul-betul seorang nabi." Lalu mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." Maka kata Yesus kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, penginjil Markus yang kita dengarkan tadi mengisahkan kepada kita berkaitan dengan orang-orang yang bertanya tentang asal-usul kuasa Yesus ya. Jadi mereka bertanya, jadi orang-orang yang bertanya itu adalah orang-orang penting ya, kepala-kepala agama ya, atau maupun tua-tua orang Yahudi. Jadi mereka mengatakan, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu, dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Pertanyaan itu ya tentu muncul berangkat dari sebuah fenomena yang terjadi, yang dilakukan oleh Yesus ya. Tentu peristiwa itu lebih pada sebuah peristiwa ajaib ya, atau suatu peristiwa mujizat ya. Mungkin mereka menyaksikan Yesus mampu menyembuhkan orang sakit, orang buta, orang lumpuh, membangkitkan orang meninggal, lalu kemudian mengusir roh-roh jahat dan sebagainya. Tentu fenomena yang terjadi atau peristiwa yang terjadi bukanlah suatu pekerjaan yang dapat dilakukan oleh manusia biasa. Dan oleh karena itu pertanyaan itu muncul ya karena peristiwa itu. Dan tentunya orang-orang yang bertanya itu sebenarnya tahu ya bahwa Yesus melakukan semuanya itu karena kuasa Allah, Allah yang berkarya, dan ada kemungkinan besar bahwa mereka juga tahu kalau Yesus itu ya nabi ataupun orang yang diutus oleh Allah. Tetapi ya mereka tidak berani mengakui itu sebab mereka sendiri sangat membenci Yesus dan berusaha untuk menangkap dia. Dan yang menarik, Yesus menjawab mereka tidak secara langsung Yesus memberikan jawaban, tetapi malah mengajukan pertanyaan lain seperti peristiwa yang terjadi dengan Sokrates ya. Jadi ya dia berusaha untuk menemukan suatu kebenaran dengan pura-pura bodoh, lalu bertanya kepada orang yang dianggap sok tahu gitu ya. Pada akhirnya mereka menyadari apa yang mereka pikirkan atau apa yang mereka klaim, mereka simpulkan ternyata masih mengandung sebuah kalimat gantung atau sesuatu kebenaran yang masih perlu dipertanyakan. Itu artinya bahwa kebenaran itu tidak mutlak. Lalu tetapi Yesus bertanya lagi kepada mereka, "Sebelum aku memberikan jawaban, kamu harus menjawab pertanyaanku. Baptisan Yohanes itu dari Allah atau dari manusia?" Nah,
Di situ nampak sekali Yesus, orang-orang tadi itu ingin mencoba Yesus. Jadi mereka berunding. Kemudian kalau kita jawab dari Allah, tentu mereka tidak akan mungkin mengatakan hal itu, karena keburukan mereka akan terbongkar atau rencana mereka akan terbongkar ya. Tetapi kalau kita jawab dari manusia, mereka takut dengan orang banyak. Maka di sini ya muncul sebuah fenomen dilematis ya di antara mereka, sehingga mereka kemudian mengambil sebuah logika berpikir, logika kemunafikan, dengan mengatakan bahwa kami tidak tahu, atau mereka tadi menjawab Yesus dengan mengatakan bahwa kami tidak tahu ya, mereka mengatakan itu. Lalu Yesus pun memberikan sebuah pernyataan kembali kepada mereka. Aku pun juga tidak akan memberitahukan kepadamu dari mana kuasa itu, atau siapa yang mengerjakan semuanya itu. Nah, dengan demikian di sini orang-orang tadi itu ya semacam dikritik balik oleh Yesus ya. Orang yang sok tahu, orang yang berusaha mencari kesalahan orang lain gitu kan. Orang yang berusaha untuk menjatuhkan orang lain. Dari pihak Allah tidak menyetujui hal itu. Dan oleh karena itu ya, logika kita atau akal budi kita meski bekerja di sana, potensial akal budi kita ya meski diaktualkan. Dalam arti ini ya kita lebih bersikap kritis terhadap berbagai bentuk tawaran-tawaran itu ya. Bersikap selektif, memilah-milah mana yang baik dan mana yang tidak baik. Apa yang terjadi kemudian ya, mereka pun merasa malu sendiri kan dari jawaban Yesus itu. Teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, kalau kita kembali kepada konteks hidup kita ya, saya, Anda semuanya, Bapak Ibu, teman-teman, sahabat, bahwa ternyata kita yang sok tahu dan berusaha untuk mencari kesalahan orang lain, di mata Allah mendapatkan suatu jawaban kritis atau mengkritik kita. Kalau kita belajar tadi pada peristiwa ini ya. Dengan demikian di sini pesannya, Allah itu tidak menghendaki kita seorang yang percaya kepadanya untuk mencari kesalahan orang lain, untuk menuduh orang lain tanpa bukti, atau menjelek-jelekan orang lain, tidak mengakui atau memberi apresiasi terhadap prestasi yang dialami oleh orang lain. Jadi semuanya itu adalah gambaran pribadi manusia yang memang sok tahu dan ingin berkuasa dan tidak ingin ada orang lain yang melebihi mereka. Sementara Allah sendiri memerintahkan agar kita itu saling mengasihi satu terhadap yang lain ya. Saling mengasihi ya terungkap dalam banyak bentuk, dalam banyak aspek. Ya, memberi apresiasi, menghargai perjuangan orang lain. Tidak melakukan atau membuat hoax, menggosipkan nama orang lain. Semuanya itu tidak ada gunanya bagi Allah. Lebih baik kita tetap membangun sebuah hidup yang harmonis ya. Mendukung seseorang yang berprestasi, membantu jika ada yang mau membutuhkan bantuan kita, memberi motivasi bagi mereka yang berada dalam situasi terjepit atau berada dalam situasi pengalaman yang down ya. Jadi ya semuanya itu ya, itulah yang sekiranya yang mau dikatakan oleh Tuhan. Tidak perlu mencari-cari kesalahan orang lain. Cukuplah kita memeriksa diri kita sendiri. Ya, bertekun dalam doa, membangun relasi yang baik dengan Tuhan dan sesama. Ya, itu yang lebih penting ya bagi Tuhan. Karena dari semuanya itu ya ada sebuah kesadaran iman bahwa hidup kita ini untuk sementara di dunia ini. Karena itu ya perlu dimaknai dalam kehidupan nyata, saling menghargai, saling membantu satu terhadap yang lain. Daripada kita menghancurkan, meruntuhkan orang lain ya, tidak ada gunanya. Sebab selain kita menjatuhkan dia, apa untungnya bagi kita? Setelah kita menggosipkan namanya, apakah kita merasa puas? Apakah kita merasa benar dengan perbuatan kita? Tentu tidak. Oleh karena itu ya bacaan hari ini ya mengajak kita oleh Tuhan sendiri untuk kembali ke dalam diri. Kita mesti merenung, merefleksikan diri.
Tidak ada manusia yang sempurna. Diri kita itu tidak sempurna selain Allah sendiri. Oleh karena itu berusahalah untuk menjadi setidaknya itu ya menjadi orang baik lah dengan tindakan-tindakan kita, tutur kata kita, perbuatan kita yang senantiasa didasari pada ajaran Allah sendiri, ajaran gereja ya, yang disampaikan kepada kita masing-masing. Semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita. Amin.